dapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itulah nats buat kita hari ini, hari Minggu 3 Januari 2021, permulaan minggu di tahun yang baru ini. Jemaat Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Itu ditulis di dalam Filipi 2 ayat 5 dan yang ke-7 yang tadi. Dalam kehidupan manusia, maka uang itu adalah berkuasa. Prinsip ini terdapat dalam sebagian besar kebudayaan, bahkan seringkali integritas pribadi supaya dapat hidup di tempat yang didengar dengan cara yang mereka inginkan. Mereka memilih barang-barang yang mereka sukai dan yang mereka inginkan. Di tengah budaya yang memuja uang, orang Kristen juga dapat terjerumus dan melakukan hal-hal yang sama. Sebagian orang menggunakan uang untuk mengendalikan keluarganya. Bahkan ada juga yang mengancam akan berhenti menyumbang atau berhenti jadi donatur kepada gereja dan pelayanan gereja lainnya apabila keinginan yang bersangkutan tidak dipenuhi. Betapa bedanya dengan Yesus Kristus, khususnya atas penyakit. Dia dipakai untuk menyembuhkan orang sakit. Kuasanya atas laut, dia pakai melenyapkan ketakutan manusia. Kuasanya untuk mencipta, dia pakai untuk memberi makan ribuan orang. Ingatlah, dia telah memberikan manusia itu dulu 7.000 dan 4.000 orang pada 2 kesempatan yang berlainan, yang berbeda. Kuasanya atas dosa juga dipakai untuk mengampuni orang yang berdosa. Namun, kuasanya atas hidupnya sendiri, dia korbankan untuk menyelamatkan manusia yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Roma 10 ayatnya yang ke-13. Yesus berkuasa atas segala sesuatu. Namun dia menggunakan kuasanya itu untuk melayani orang lain. Dia yang dipanggil Tuhan oleh para rasul di ruang atas sesungguhnya adalah satu-satunya pribadi yang memiliki hati seorang hamba. Itu kita bisa baca di dalam Yohanes 13 ayatnya yang kedua sampai dengan 17. Bacakan. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kau perbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya,
Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Kakimu, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Demikianlah firman Tuhan. Itulah Yesus Kristus Tuhan kita. Dia telah menyempatkan dirinya menjadi hamba yang paling rendah. Dia membasuh murid-muridnya. Dia memberikan teladan yang begitu hebatnya, begitu indahnya, yang sulit kita temui di dalam kehidupan ini. Lihatlah, dia mau membasuh kaki para murid-muridnya. Dan Yesus menjawab mereka, khususnya atau pertanyaan Simon Petrus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian di dalam aku. Mari kita lihat di dalam Yohanes 13 ayat 18 menyatakan sebagai berikut, dan ini sangat betul. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian di dalam aku. Akhirnya, janganlah kita memakai uang atau hal lain untuk tujuan yang egois, tetapi untuk melayani orang lain. Dengan kata lain, semakin banyak kita melayani Kristus, semakin sedikit kita melayani keinginan diri sendiri. Itulah renungan buat kita hari ini. Mudah-mudahan firman ini bersemayam di dalam hidup dan kehidupan kita masing-masing. Amin.